Kirana lagi beli alat tulis di toko buku. Di situ dia ketemu Elf dan gak sengaja nginjek kakinya. Aduh! Si Elf langsung ngamuk dan mindahin Kirana ke negeri dongeng. Aku Noah dan ini duniaku. Dasar perempuan gak sopan. Kamu harus bisa mecahin semua teka-tekiku untuk keluar dari sini. Tapi kalau kamu gagal, aku akan menyulapmu jadi pohon di hutan ajaib selamanya. Jadi begini teka-teki pertamanya. Jenny dan Doni punya 4 anak cewek dan masing-masing dari mereka punya saudara cowok. Jadi berapa jumlah anggota keluarga itu? Kirana langsung bisa mecahin teka-tekinya. Apa kamu juga bisa? Jawabannya 7. Noah ngajakin Kirana jalan-jalan keliling desa Elf. Di sana mereka ketemu Pak Roseberry yang lagi kecewa berat. Buah beri di pohonnya ternyata udah ludes dipetik maling. Kemudian Noah minta Kirana untuk nyari pelakunya. Cewek itu langsung menanyai 4 tersangka. Alisa bilang, aku alergi sama beri, jadi nggak akan mungkin deket-deket sama buah itu. Mia bilang dia sibuk ngebantu neneknya metik apel sejak pagi. Harvey pergi bareng pacarnya, tapi nggak mau nyebutin nama pacarnya itu. Lalu Vivi bilang, yang bener aja, kukuku udah estetik banget nih. Masa aku rusakin cuma buat metik buah beri? Siapa pencurinya? Alisa, dia makan es krim yang dikasih topping stroberi. Berarti dia udah bohong soal alerginya kan? Selanjutnya Noah ngajakin Kirana jalan-jalan di sekitar rerumputan ajaib. Di situ ada 50 sapi dan 20-nya makan ayam. Berapa sapi yang nggak makan? Kirana langsung bisa nebak jawabannya. Kamu juga bisa kan? Jawabannya 30. Coba cermati lagi kalimatnya. Itu cuma permainan kata. 20 sapi makan ayam, berarti 30 sapi lainnya nggak makan. Mereka kemudian singgah di toko perhiasan. Johnny, si pemilik toko, baru aja selesai bikin kalung berlian cantik dan dia menaruhnya di jendela supaya semua orang yang lewat bisa ngeliat mahakaryanya. Setelah itu dia pergi makan siang, tapi saat dia balik lagi, kalung itu udah hilang. Nyebelin banget kan? Kirana langsung menginterogasi 3 tersangka. David, si asisten, bilang, aku lagi ngebersihin perak di ruangan sebelah dan gak denger ada orang masuk toko. Pak Budi, pemilik toko coklat di lantai bawah, bilang, tadi saya lagi ngadain pesta kecil-kecilan bareng istri saya untuk ngerayain ulang tahun pernikahan kami yang ke-15. Sementara Nina, petugas kebersihan, bilang, saat kejadian aku lagi bersih-bersih atap sambil dengerin musik, jadi nggak denger suara apa-apa. Siapa ya pencurinya? Pak Budi. Di foto mereka, istri Pak Budi memakai kalung yang dicuri tuh. Tapi gimana cara nyurinya ya? Di rak bukunya terpajang buku Portal Sihir. Astronom tua bernama Pak Gunawan ditemukan pingsan di rumahnya dan Kirana langsung menginterogasi Malik sebagai tersangka utamanya. Dialah satu-satunya orang yang terlihat di dekat rumah Pak Gunawan 1 hari sebelum kejadian. Saat Kirana menanyakan aktivitasnya di malam sebelumnya, Malik bilang, semalam aku bantu-bantu temanku untuk ngebenerin rumahnya sampai larut malam. Dan pas aku pulang lewat rumah Pak Gunawan, aku sempet ngeliat jendelanya. Ternyata dia udah terbaring di lantai. Aku jadi panik dan langsung nelpon polisi. Kirana ngecek lagi seisi rumah Pak Gunawan dan langsung meminta petugas untuk menangkap Malik. Kenapa gitu? Pak Gunawan pingsan di lantai dasar rumahnya dan di situ nggak ada jendela. Seharusnya Malik nggak bisa ngelihat ke dalam rumah itu kan? Noah ngajakin Kirana ke kebunnya dan dia bilang kebun elf agak kelihatan beda dari kebun di dunia manusia. Kirana langsung ngelihat 5 detail aneh di kebun itu. Apa kamu juga bisa melihatnya? Bunga di situ bermekaran padahal lagi turun salju. Pohon ini nggak punya bayangan, tapi Kirana punya. Lengkungan pelanginya kebalik tuh. Tupai di situ juga pakai setelan necis, biasanya kan enggak. Wah, ada ya kupu-kupu yang bisa teleponan.
Noah dan Kirana mau makan malam, tapi mereka perlu masak dulu. Sambil nyerahin resep klasik, Noah ngasih tahu Kirana kalau semua bahannya bisa dipetik langsung di kebun itu. Tapi resepnya diberi kode kayak gini. Apa kamu bisa bantu Kirana untuk nyari semua bahannya? Bahan pertamanya adalah potato alias kentang, dan dia bisa ngambil di sini. Bahan keduanya bersimbol kayak gini. Olive atau zaitun tumbuhnya di sebelah sini. Gimana dengan teka-teki ini? Apa kamu bisa nebak bahannya? Kubis ada di sini. Kalau ini kira-kira bahan apa ya? Oh, kokonat alias kelapa. Ini dia. Tebak yang ini juga dong. Pineapple atau nanas? Mantul! Gimana dengan teka-teki ini? Maksudnya carrot atau wortel. Dan karena kebun ini ada di dunia elf, wortelnya numbuh di pohon. Apa kamu bisa nebak jawabannya? Buah peach, dan Kirana bisa ngambil di sini. Kode bahan selanjutnya kayak gini, maksudnya apa ya? Red pepper atau cabe, pohonnya ada di sini. Oke, bahan terakhir nih. Apa kamu bisa mecahin kodenya? Brokoli. Mantap! Dan di kebun ini cuma ada satu brokoli di sebelah sini. Setelah makan malam lezat, Noah minta Kirana untuk nentuin kamar tamu dari 3 pilihan. Tapi cuma salah satu yang bisa buat istirahat aman. Pilihan pertamanya yaitu ranjang empuk di lantai atas, pilihan keduanya sofa nyaman di basement rumah, dan pilihan ketiganya adalah hammock di balkon terbuka. Tapi di situ ada nyamuk mutan yang berterbangan setiap malam. Bisanya memang aman buat bangsa elf, tapi sangat membahayakan untuk manusia. Kamar mana yang harus Kirana pilih? Per di ranjang pertama banyak yang keluar tuh. Ngeri banget kan kalau buat tidur. Sofa ini juga dipenuhi tungau. Kirana pasti nggak akan betah tidur di situ. Jadi sebaiknya cewek itu pilih hammock di balkon luar aja. Dan buat ngusir nyamuk yang nyebelin itu, dia bisa pakai jaring nyamuk. Keesokan paginya, Noah punya janji lain. Dia nyaranin Kirana untuk ketemuan di cafe elf estetik ini. Dan sesampainya di sana, Kirana langsung disambut oleh 4 pelayan. Tapi rupanya salah satu dari mereka cuma pelayan palsu. Apa kamu bisa nebak yang mana? Lihat deh, cowok ini ternyata penjahat. Sebelum Noah datang, Kirana udah pesen sarapan dulu. Lalu dia pergi ke toilet dengan ninggalin tas dan dompetnya di atas meja. Jangan tanya kenapa ya, aku sendiri juga nggak tahu. Dan saat cewek itu balik ke mejanya, Noah udah ada di situ. Pesanannya terhidang rapi di atas meja dan tasnya masih ada di tempat semula. Tapi uang di dompetnya kosong melompong. Petugas keamanan restoran langsung menetapkan 3 tersangka. Noah bilang dia baru aja sampai dan nggak ngeliat ada yang mencurigakan. Pengantar pesanan Kirana bilang, tadi saya kan cuma nganterin makanannya pak, jadi saya nggak ngeliat dompetnya. Petugas kebersihan bilang dia sempat ngebersihin meja Kirana, tapi nggak pegang-pegang dompetnya. Pihak keamanan juga nemu sidik jari di dompet itu, tapi semuanya milik Kirana. Jadi siapa nih yang udah nyuri uang itu?
Pasti petugas kebersihan. Lihat aja tuh, dia pakai sarung tangan. Pantesan sidik jarinya nggak nempel di dompet Kirana. Kirana nggak punya uang dalam versi dunia elf, jadi Noah bersedia nraktir Kirana. Tapi Kirana harus bisa nebak teka-tekinya dulu. Es teh apa yang paling cantik? Kirana langsung tahu jawabannya. Kalau kamu gimana? Estetik dong, masa esteler? Kirana nemu tiara berlian di wastafel kamar mandi wanita saat dia lagi cuci tangan di situ. 3 elf tiba-tiba muncul dan langsung mengklaim sebagai pemilik tiara itu. Joshua bilang, "Itu tiara mamaku yang udah diwariskan secara turun-temurun dan aku baru tahu tiaranya hilang setelah aku keluar toilet." Tapi Fiona mengaku kalau dia udah menangin tiara ini dalam kontes kecantikan. Dia bahkan juga nunjukin fotonya. Lalu Jessica menjelaskan ciri-cirinya begini. Salah satu jamrut kecilnya udah hilang tuh. Berarti itu tiaraku yang udah hilang di pesta tahun lalu. Kirana langsung ngasihin tiara itu ke Jessica. Kenapa bisa gitu ya? Joshua kan cowok, mana bisa dia sembarangan masuk ke toilet wanita. Permata di tiara Fiona berwarna biru bukan hijau, dan sedangkan Jessica bisa ngejelasin cacat di tiaranya secara detail. Kirana masuk ke toko kado elf untuk beli souvenir. Rencananya dia mau ngasihin souvenir itu ke keluarganya. Dan beberapa saat kemudian, 3 makhluk ajaib juga masuk ke dalam toko. Semuanya biasa-biasa aja, tapi kemudian Kirana mendengar jeritan keras. Cewek itu langsung berbalik badan dan ngelihat ada elf tak sadarkan diri di atas meja. Dia segera menghubungi polisi untuk melaporkan kejadian ini. Dan setelah polisi datang, polisi itu menginterogasi 3 pengunjung lain. Apa yang kalian lakukan saat ada jeritan itu? Goblin bilang, "Aku lagi ngambil kartu pos di rak depan." Putri Duyung nyari muk souvenir cantik. Dia ngejatuhin muk itu saat mendengar jeritan. Dan pecahannya masih nyecer di lantai. Lalu penyihir ini bilang, "Aku lagi ngecek horoskop di HP-ku. Zodiakku Venus. Dan menurut para ahli astrologi, hari ini aku akan mendapatkan ketenangan sejati. Senangnya." Apa kamu bisa bantuin Kirana untuk nyari penjahatnya? Pasti penyihir ini. Venus kan bukan zodiak. Polisi langsung membekuk si penyihir dan saking marahnya, penyihir itu ngutuk Kirana jadi katak. Noah mulai nyari mantra di kumpulan buku mantranya, tapi nggak berhasil juga. Jadi dia membawa Kirana ke penjara untuk minta bantuan langsung ke penyihir. Di situ Noah ngeliat 2 tahanan dan dia tahu salah satu tahanan lagi nyoba kabur. Menurutmu yang mana ya? Tahanan kedua, di tangannya ada sendok tanpa gagang, pasti dia udah memakainya untuk ngebuka pintu sel. Si penyihir bersedia ngebalikin Kirana jadi manusia, tapi syaratnya mereka harus bisa mecahin teka-teki ini. Bulan apa aja yang punya 28 hari? Apa kamu bisa bantuin Kirana? Tiap bulan pasti punya 28 hari dong. Noah dan Kirana lalu pergi ke toko sihir. Dan sesampainya di sana, Kirana nanya begini, "Noah, kamu mau beli apa sih?" Elf itu menjawab, "Tubuhnya masih tinggi saat ia baru hidup, tapi sebelum mati, tubuhnya jadi sangat pendek." Apa kamu bisa nebak benda yang dibeli Noah? Lilin. Noah kemudian menyalakan lilin itu dan nyiapin ritual untuk mengirim Kirana ke dunia manusia. Tapi dia masih punya satu teka-teki terakhir dan Kirana harus bisa nyebutin angka rahasia ini supaya dia bisa pulang. Jadi kodenya berisi 3 angka positif dan hasil penjumlahannya sama dengan hasil perkaliannya. Kira-kira angka berapa aja ya? Jawabannya adalah angka 1, 2, dan 3. Tebakanmu juga benar kan?